Salam Aquaris, mari kita lanjutkan cicilan tanya jawab yang masih ada ya. Walaupun pertanyaan mungkin jauh tertinggal ya, namun kasus-kasus yang dihadapi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu biasanya bisa saja masih berlangsung terhadap orang yang lain juga gitu. Jadi kasus-kasus tersebut tuh tidak pernah mati gitu ya. Ada aja ya dan bisa aja terjadi pada siapapun. Jadi akan sangat baik ya kalau kita tetap dijawab-jawabin ya satu-satu ya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama dari Dian Nugroho. Koh, apa boleh ikan koki dikasih kacang polong 1 kali sehari dan cabek ya, cabai beku, cacing beku, cabai beku lagi, cacing beku 1 kali sehari. Ya, boleh aja Dian ya. Yang penting diperhatikan tuh kualitas makanannya sebelum dikasih ke ikan ya, kacang polong misalnya gitu. Kadang tuh suka ada yang kisut gitu ya, saya pernah begitu kalau habis dikeluarin, ada yang kisut terus begitu dipencet kayak udah lembek-lembek gitu ya. Ini entah busuk apa gimana gitu, tapi biasanya kalau yang model gini nih, saya buang nih, nggak dipakai gitu. Saya masukin aja ke kompos bag gitu. Karena saya sering ya, di rumah tuh ada kompos, buat bikin kompos, sering bikin kompos buat tanaman di rumah gitu. Nah, kalau cacing beku ya, itu lihat warnanya aja, kalau udah gelap-gelap, hitam-hitam gitu ya, atau aromanya udah mulai agak bau, nggak enak gitu, nah itu jangan dikasih, ya. Oke, kita lanjut ya ke Henry Robinson. Wah, setuju kok, koi saya itemnya tebel banget, kinclong. Tapi yang putih kusam. Nah, terus yang merah lama-lama tipis warnanya. Tanya lagi ya kok, kalau air pembuangan AC jadi buat dripping di kolam, aman nggak kok? Terima kasih kok. Air AC, air AC ya Hen ya. Sebenarnya aman. Air AC itu sebenarnya aman. Asal Henry kondisikan dulu ya sebelum dipakai, jangan langsung masuk ke kolam gitu, jangan langsung dipakai ya. Harus dikondisikan dulu gitu. Paling enggak tuh diketahui dulu nih data-data, data-data, data-data itu air gitu ya. Kira-kira gimana gitu. Terus yang saya mau tahu apa benar lokasi rumahnya Henry itu berada di lokasi yang eh, tidak tercemar gitu indeks udaranya ya. Emang tinggal di mana gitu. Kalau di Jakarta kan lagi ribut-ribut soal emisi tuh ya. Parah lah kalau di Jakarta gitu. Jadi menurut saya harus ditampung dulu ya. Karena AC itu kalau udaranya jelek nanti airnya juga jelek gitu ya. Paling enggak nih kalau kita tampung ya nanti eh, suhunya udah turun dia. Kalau air AC kan dingin gitu ya. Paling enggak kalau ditampung suhunya udah lebih aman gitu. Jadi cara treatmentnya sama seperti air PDAM sih ya. Diendapkan 24 jam gitu. Pertama tadi paling nggak suhunya udah jadi suhu ruangan gitu. Nggak terlalu dingin ya. Terus dicek dulu deh pH-nya ya. pH-nya dicek, takutnya ada perbedaan gitu yang cukup jauh gitu. Nah, terus dikasih water conditioner ya. Conditioner itu bukannya pasangan shampoo ya yang buat perawatan rambut gitu, buat keramas gitu manusia, bukan ya. Jangan salah, ntar malah mati itu ikannya ya. Jadi water conditioner itu adalah produk-produk yang dibuat untuk mengkondisikan air sehingga aman buat dipakai ya, buat si ikan gitu. Contohnya kayak anti klorin gitu, itu water conditioner ya. Nah, dan sekarang kan anti klorin tuh biasanya udah cukup lengkap, mampu juga netralisir zat-zat beracun yang lain gitu, kayak kandungan logam berat misalnya gitu, ya. Jadi kalau udah dikondisikan, ini aman buat dipakai, oke, ya. Jadi jangan langsung. Oke, kita lanjut lagi ya ke user XJ sekian ya, susah nih bacanya. Jadi saya baca segitu aja. Kita langsung aja lihat ke pertanyaannya ya.
Halo Pak, izin bertanya, kolam koi saya lagi trouble, gejala flushing ya, flushing hampir semua penghuni kolam. Treatment yang saya lakukan, pertama kolam dikasih dimilin, sayangnya masih flushing. Kedua, saya treatment obat Red Blue Dogs selama 4 hari, masih juga flushing. Ketiga, saya treatment FMG, masih juga flushing. Kira-kira gimana ya Pak treatment yang benar? Aduh, ini jangan sampai kayak gitu sih ya mestinya ya. Oke, user ya. Eee, saya ingin share dulu mengenai bagaimana cara kita bersikap ya, menyikapi sebuah masalah yang terjadi pada, ikan-ikan kita ya. Ini contohnya seperti yang tadi Anda ceritakan gitu. Anda melihat ikan-ikannya flushing lalu dilakukan berbagai macam pengobatan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar namanya obat gitu, buat ikan itu nggak ada ya. Obat yang kita berikan itu semuanya tuh sebenarnya adalah racun ya. Racun bagi para pengganggu kesehatan si ikan. Jadi racun buat si bakteri ya, racun buat si parasit gitu, racun buat si jamur, racun buat si fungus gitu. Jadi obat yang ternyata racun ini ya, sedikit banyak juga akan meracuni si ikan. Nah, ya, terkadang kita menemukan masalahnya itu tanpa perlu melakukan pengobatan yang ternyata racun tadi itu ya. Nah, biasakan kita berbicara dengan data gitu, karena data itu akan memberikan informasi yang lebih tepat daripada sekedar kita hanya merasa-rasa ada sesuatu nih gitu ya. Ini berlaku untuk semua jenis ikan, bukan ikan koki aja, bukan ikan koi aja. Ikan koki juga, ikan koi juga, predator, cichlid, community tank ya, semuanya gitu. Jadi yang harus kita lakukan pertama, ukur parameter airnya gitu. Apakah ada angka yang menyimpang gitu. Cukup 3 sih yang perlu kita pentingkan gitu ya, yang mesti kita perhatikan di awal. Itu cuman pH, amonia, sama nitrit. Itu aja, 3 itu aja, ya. Karena kalau ketiga ini ada yang keluar dari angka amannya, ikan tuh nanti akan jadi aneh-aneh kelakuannya, ya. Dan dan seringkali ya, masalahnya tuh selesai hanya dengan cara ganti air. Jadi parameter tersebut ya segera segera balik tuh ke angka yang normalnya gitu. Tapi kalau dibiarinin dan malah melakukan tindakan-tindakan pengobatan gitu ya, ikan yang tadinya nggak sakit malah jadi benar-benar sakit semua gitu. Jadi malah makin menjalar ke semuanya gitu ya. Jadi eh, kembali ini kita ke kasus contoh yang tadi ya, ditemui gejala flushing hampir pada semua penghuni kolam ya. Jadi kan seolah-olah terkesan semua penghuni kolam nih diserang parasit secara tiba-tiba, ya. Ya memang flashing itu biasanya terjadi dari gejala umumnya dari parasit, betul ya. Ada yang nempel, bikin gatel gitu, ikannya flashing gitu kan. Jadi dia berusaha gosok bagian yang gatel itu ke objek lah agar paling nggak si parasit ini lepas gitu ya. Atau mungkin dia sesekali lompat keluar permukaan air saking nggak tahannya gitu. Karena kesakitan gitu ya, digigit gitu. Nah, kalau kolam udah lama stabilnya, ya aman-aman aja, terus beli ikan baru nih, ya, terus ada kejadian kayak gini, ini gampang ditebak, si ikan baru yang bawa penyakit dari luar, ya. Mungkin karantinanya kurang lama gitu, makanya jadi bisa kena ke ikan kita yang lama-lama gitu. Tapi kalau kolam udah stabil, ya, ikan udah aman, nggak ada masuk ikan baru, ya. Terus tiba-tiba ada kejadian aneh, maka penyebabnya udah pasti dari dalam, bukan dari luar, gitu ya. Nah, flushing itu kebanyakan kalau bukan sumber dari luar gitu ya, biasanya tuh dimulainya tuh dari si ikan itu ada bagian kulitnya yang iritasi, ya, ada yang iritasi. Nah, penyebab iritasinya ini apa gitu? Ya tadi itu yang saya bilang, cuma 3 tadi, pH, amonia, nitrit ya. Ini kerjasamanya sama suhu nih masalahnya gitu ya, 3 ini. Jadi hubungannya nih gini, amonia sama nitrit nih, ini sama aja.
Dia kalau lewat dari kadar aman ya, itu akan bikin kulit ikan tuh lodoh gitu, kayak bonyok tapi nggak bonyok gitu, ya. Jadi serba salah gitu. Kalau bonyok beneran sih gampang kelihatan sama mata, tapi kalau bonyok nggak bonyok ini yang susah gitu, kelihatannya normal. Padahal kulitnya di bawah sisik itu kan dia di bawah sisik, jadi nggak gitu kelihatan. Kulit di bawah sisik itu jadi tipis gitu, karena amonia dan nitrit ya. Eee, Amonia dan nitrit itu kan sifatnya kayak asam gitu. Jadi kulit tangan kita lah kalau kena asam kayak gimana, kan rasanya kayak kebakar gitu. Kalau kenanya lama gimana? Ini kan kulit kita bisa jadi tipis, gampang sobek gitu. Nah, ikan juga demikian ya. Maka akan gampang terjadi luka terbuka yang kecil. Luka yang kecil ini bisa jadi borok ya, karena dia di bawah sisik nggak kelihatan, makin lama iritasi. Borok itu kan gatel, bikin gatel gitu ya. Nah, terus pH di malam hari biasanya kan cenderung turun ya, tidak setinggi waktu siang hari gitu. pH kalau turun otomatis amonianya naik, nambah, karena sejumlah amonium itu tiba-tiba berubah lagi menjadi amonia gitu. Maka di malam hari, ya karena kita jarang lihat ya malam-malam, kan kita tidur nih gitu, itu lebih banyak ikan yang flashing sebenarnya di dalam gitu ya. Dan ikan yang sering lompat ke atas permukaan air gitu, itu justru sering terjadinya di malam hari, siang itu jarang. Kenapa? Dia udah saking nggak tahan, amonianya udah saking tingginya gitu. Dia udah saking nggak tahan jadi lompat gitu. Nah, jadi saya rasa mendingan dicari tahu dulu nih data-data mengenai parameter yang tadi ya, yang tadi saya sebutkan. Karena kalau benar cuman serangan penyakit gitu ya, harusnya dengan obat-obatan keras tuh kayak tadi gitu ya, sampai FMG segala. Harusnya ada perkembangan yang lebih baik gitu, bukannya, "Oh masih flushing di ini, makin sama aja padahal obat-obatannya udah keras. Jadi menurut saya faktornya di dalam, bukan dari luar. Oke, ya kita lanjut lagi ya, kita ke Bayu Asmara. Soal koki yang bertelur di akuarium kok. Kebetulan seminggu lalu ada koki saya yang bertelur di akuarium dan jumlahnya sangat banyak. Telurnya sebagian dimakan sama mereka. Beberapa hari kemudian tiba-tiba ada beberapa ikan yang kena swim bladder ya, SB. Kira-kira penanganannya bagaimana ya kok? Oke, Bayu, eee, saya nggak tahu nih mesti senang apa sedih. Karena dengar ikan kokinya bertelur gitu ya. Kan kalau biasanya orang kalau dapat anak gitu suasananya kan happy gitu ya. Jadi ucapin selamat gitu atas ikan-ikan yang udah bertelur, moga-moga anaknya banyak gitu. Tapi ya mungkin, eee, kayak saya kali ya, kan banyak juga orang-orang kayak saya tuh karena sibuk, ya nggak bisa kita urusin yang begini-begini gitu kan. Jadi kita justru harapannya ikannya jangan bertelur. Kalau ikan bertelur kitanya sedih gitu, karena udah pasti repot ya, airnya mesti diganti lagi minimal 30% itu ya. Belum kalau tanknya gede gitu kan 1 meter, nungguin 30% tuh lama gitu ya. Nah, karena saat bertelur tuh biasanya amonianya tuh langsung melonjak sih gitu. Jadi kalau nggak segera diganti entar kenapa-napa gitu ya. Jadi kita harus segera bantu ikannya gitu. Kalau nggak tuh besok-besok mulai deh tuh ada yang sakit, ya ini karena amonia spike gitu. Atau, kalau nggak begitu ya, kalau nggak dia, eee, mulai lemes-lemes gitu karena amonia spike gitu, biasanya ada yang kebanyakan makan telurnya gitu. Nah, telurnya kebanyakan yang tidak dibuahi lagi ya, telur yang mandul gitu ya. Nah, telur-telur yang mandul itu lengket lengket tuh sebenarnya telur-telur itu. Jadi kalau kita mau bersihin aja di kaca, susah banget gitu lepasnya ya. Nah itu telur itu sebenarnya lengket, dimakan lagi sama dia ya. Banyak di dalam, lengket di dalam, kena organ SBD, mulai deh. Jadi kayak layangan singit gitu, berenangnya nggak bener ya. Kan kalau begini nih langsung kita, wah udah ketahuan tuh gejalanya. Nah ini adalah gejala awal.
misalnya baru 1 hari nih ya, kelihatan tiba-tiba berenangnya singit kayak gitu, itu bisa langsung normal nih kalau segera kita ambil tindakan. Tapi kalau udah lewat 1 hari aja, wah udah makin susah nih diberesinnya, gitu. Jadi kita harus langsung ambil tindakan, kita pindahin aja si ikan nih ke tempat yang ketinggian airnya, dikurangi cukup drastis gitu. Biasanya sih saya cuman kasih, 2 kali dari tingginya si ikan gitu. Jadi kalau si ikan nih misalnya ya tingginya cuman 10 senti gitu, jadi wadahnya nanti saya isi itu 20 senti gitu, 2 kalinya aja gitu. Nah, yang penting kita kasih aerasi yang kenceng gitu ya. Nah, kondisi kayak gini ya, kedalaman airnya cuman cetek gitu, terus, apa, ya pokoknya cetek begitu, itu berpengaruh dengan tekanan pada gelembung renang si ikan ya. Makin cetek airnya, tekanannya makin kecil. Jadi organ swim bladder itu untuk bisa berkembang, untuk kembang kempisnya tuh ya, itu bisa makin besar tenaganya, maksudnya gitu ya. Nah, terus gimana kok kalau misalnya udah kelewat sehari? Nah, ya udah pakai cara begitu tadi nggak bisa langsung kembali normal ya, nggak bisa langsung cepet gitu. Jadi mau nggak mau di-treatment juga deh di situ gitu sekalian ya. Pertama puasain dulu sehari aja cukup ya, puasain sehari, terus besok-besok mulai dikasih makan, kacang polong lah sama daun bayam gitu. Udah gitu doang ya. Nah, entar kalau misalnya udah seminggu nggak ada perkembangan, baru pakai obat-obatan. Kita injek metronidazol tuh lewat mulut gitu atau diracik aja ke pakannya ya biar obatnya masuk ke dalam tubuh si ikan gitu ya. Itu ya kira-kira ya penanganannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Gita Kencana. Halo Cin, mau nanya dong, kalau arwana gigit ekor itu kenapa ya? Dan bagaimana cara ngobatinnya? Sekarang malah tambah nggak mau makan juga nih. Oke, Gita. Ikan kalau udah gigit ekornya sendiri ya, itu berarti tingkat stresnya udah berat gitu ya. Nggak arowana aja sih ya, ikan cupang juga banyak yang begitu ya. Ikan cupang half moon tuh biasanya. Udah gede-gede sirip ekornya, malah digigitin gitu, jadi jelek, compang-camping gitu. Itu karena dia stres gitu, memiliki ekor yang besar ya. Jadi ekor besar itu berat sebetulnya gitu ya. Jadi dia merasa keberatan. Jadi hal pertama yang dia lakukan, dia ambil jalan pintas saja, digigitin ekornya. Jadi bisa lebih enteng gitu ya waktu berenang. Nah, ini biasanya terjadinya pada ikan yang siripnya panjang ya. Namun bila ini terjadi pada ikan yang sirip-siripnya atau ekornya nggak slayer gitu ya, nggak panjang gitu ya. Nah, ini berarti ikannya stres karena faktor dari luar ya, bukan dari dalam gitu. Ya, bukan dari dirinya sendiri gitu. Nah, yang model begini ribet, betul-betul merepotkan. Jadi caranya tuh kita harus satu-satu tuh kita cobain tuh semua yang bikin repot gitu ya. Kalau kalau pada arowana tuh kemungkinannya, kita coba mulai dari yang paling gampang dulu ya penyelesaiannya ya, sampai yang paling ribet ya, oke. Pertama, masalahnya lampu ya, karena ada arowana tuh yang lumayan sensitif ya sama lampu. Kenapa? Di tempat asalnya waktu pas kita beli ya, biasanya tuh mereka ditaruhnya tuh di akuarium yang lampunya cuman remang-remang. Jadi begitu ada pelanggan mau datang gitu, baru dinyalain gitu. Kalau enggak sih kasihnya remang-remang aja ya. Jadi waktu pas pindah ke tempat kita dikasih lampu yang terang, mungkin awalnya dia nggak apa-apa lah, tapi lama-lama dia stres, dia nggak suka ya. Selain lampu terang tuh mungkin juga karena lampunya terlalu dekat nih buat dia. Jadi caranya sih cukup gampang, tinggal urus masalah lampunya aja. Coba dijauhin dikit gitu atau coba ditutupin dikit biar nggak terlalu terang gitu ya. Kalau lampunya keren gitu kayak, Chihiros, WRGB misalnya gitu kan bisa dikontrol tuh lewat aplikasi, tinggal naikin turunin aja brightness, kontrasnya, pencahayaannya, atau warna-warnanya juga bisa ya. Itu yang pertama yang paling simpel. Terus kemungkinan yang kedua ya,
itu biasanya ada tank mate yang dia nggak suka, ya, ada ikan lain nih sebagai pendampingnya dia, tank mate yang dia nggak suka gitu. Tapi tank mate ini dia nggak bisa dominasi juga gitu. Jadi dia berasanya serba salah. Dia nggak suka, tapi dia nggak berani ajak ribut gitu. Stres berat deh tuh dia, ya. Jadi ya tinggal dicari nih kalau digabung sama beberapa tank mate ya. Mana tank mate-nya yang bikin dia tuh kayaknya dia benci gitu ya. Pokoknya dicoba tuh ikan-ikan yang mana gitu ya. Keluarin aja gitu tank mate-nya. Nah, yang ketiga ya, eee, ada yang bikin dia bosen dengan suasana tanknya gitu ya. Mungkin dia sendirian gitu. Jadi kalau ini caranya ya kita justru masukin tank mate. Tank mate yang size-nya harus lebih kecil dari dia ya, dan ramah gitu. Jadi si arwana ini nanti tetap dominan gitu ya. Kalau saya sih dikasih palma saja, ukurannya lebih kecil dari si arwana gitu. Jadi di rumah saya begitu, anteng-anteng aja tuh berdua gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, biasanya akuariumnya nih kurang proporsional nih buat dia gitu. Misalnya akuariumnya dia berasa kekecilan gitu. Oke, taruhlah misalnya nggak kecil, misalnya udah cukup panjang gitu. Tapi lebarnya kurang ya. Jadi kalau dia mau berenang manuver gitu ya, berbalik gitu ya, balik arah gitu. Dia tuh sebenarnya merasa kesulitan gitu. Karena susah belok sampai harus nekuk gitu badannya ya. Mungkin dia sakit sebetulnya gitu. Jadi waktu dia belok tuh dia susah lah gitu. Dan waktu pas dia belok begitu, dia lihat ada ekor lain nih yang ngikutin gitu. Nah, dia pikir ikan ini nih yang bikin dia sakit tiap dia manuver belok. Padahal itu ekornya dia. Jadi kena sasaran tuh ekornya. Itu ya. Itu yang keempat gitu. Nah, kemungkinan yang kelima ya, yang paling repot nih gitu. Yang paling repot tuh dia nggak suka dengan suasana eksternal di luar tank akuarium ya. Misalnya terlalu banyak orang yang sering hilir mudik gitu, mondar-mandir di depan akuariumnya dia gitu. Jadi dia mungkin sering kaget, apalagi orang itu mungkin sering lewat tuh bawa barang yang bikin dia tuh sebenarnya dia takut gitu ya. Atau ruangan itu terlalu terang gitu buat dia ya. Pokoknya dia nggak suka sebenarnya dengan lokasi itu. Nah ini repotnya ya, sampai tuh kita ya harus pindah lokasi gitu ya, akuariumnya dipindahin ke lokasi yang lain, ke ruangan yang lain, atau akuariumnya diputer arahnya gitu, sampai kira-kira bisa meredam hal-hal tadi gitu. Jadi kalau mau tahu ya, apakah kejadiannya kayak gini nih ternyata nih, misalnya gitu ya. Coba aja, begini caranya, perhatiin nih sekarang kondisinya kayak gimana ya, catat nih baik-baik kondisi ekornya, rusaknya segitu misalnya gitu ya. Terus tanknya kita tutup pakai kain hitam, ya agak tebal gitu. Tutup bagian kaca yang kelihatan gitu. Kalau belakangnya akuarium itu tembok nggak bisa kan, ya udah biarin aja. Tapi paling nggak tuh kiri, kanan, depan gitu, itu ditutup ya. Biarinin aja seminggu. Nah, habis seminggu coba lihat ekornya gimana. Kalau nggak tambah parah, artinya bener ya. Dia berada di poin yang merepotkan ini gitu. Jadi nanti ya terserah gimana caranya. Mau dipindahin akuariumnya, atau mau diputer aja cara ngadepnya gitu si akuariumnya gitu. Ya, semoga berhasil ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Aldi Santoso 2068. Terima kasih banyak Ko Vincent sudah menjawab pertanyaan saya. Mau tanya lagi nih Ko. Ini saya ada burayak ikan sepat ralis, ukurannya kecil banget. Banyak yang bilang makanannya infusoria. Tapi rata-rata yang memberi infokultur infusorianya pakai kol busuk, kulit nanas, dan daun pisang kering. Terus yang jadi pertanyaan saya, bila benar anakan ikan kecil makan si infusoria, terus biar kualitas infusorianya bagus buat makan si burayak ikan itu bagaimana ya kok? Terima kasih banyak sebelumnya. Sehat-sehat selalu kok Vincent. Ya Adi.
Infusoria berkualitas gitu ya, yang sehat gitu ya. Masalahnya gini, kalau Adi mau bikin infusoria yang sehat dan berkualitas itu nanti dapatnya sedikit, nggak sebanyak infusoria yang bikinnya ngasal gitu ya. Nggak tahu nanti Adi mau apa enggak. Syaratnya sebenarnya mudah gitu. Ya tentu saja pakai bahan-bahannya yang bersih. Jadi jangan pakai kol busuk gitu ya. Pakai bagian dari kol yang justru seger dan masih bagus gitu. Loh, sama aja kan ntar kol bagusnya juga bakalan busuk waktu direndam di air. Nggak sama ya, ini justru berbeda gitu ya. Segala sesuatu yang busuk itu artinya sudah terkandung bakteri yang kurang baik bagi kesehatan, kalau udah busuk, ya. Sedangkan yang masih bersih itu biasanya masih terlapisi oleh bakteri-bakteri yang masih sehat dan bagus nih buat kesehatan gitu. Jadi awal startnya aja udah beda nih ya. Kalau bagus membusuk karena proses nggak apa-apa gitu. Itu memang prosesnya pembusukan gitu. Bukan karena sejak awal kolnya udah busuk, udah banyak dihinggapi bakteri yang nggak bagus sebenarnya gitu. Ya, jadi berbeda gitu ya. Nah, itu pertamanya ya. Jadi pakai bahannya justru yang bagus-bagus kondisinya ya. Nah, lalu caranya adalah kita ambil air akuarium ya. Lalu kita rendam nih kolnya atau bahan lain lah yang tadi ya dalam air akuarium itu 1 atau 2 hari gitu. Nah, nanti habis direndam kolnya kan masih ada yang sisa tuh, yang masih bongkahan gede itu dikeluarin. Nah, kenapa? Karena selama proses kemarin ya sehari 2 hari gitu akan ada banyak bagian organik yang jatuh ke bawah ke dasar. Nah, ini ambil infusorianya di bagian yang paling dasar ya. Jadi di sini justru sumber yang paling banyak kandungannya. Jadi jangan ambil yang di atas airnya gitu. Pakai pipet aja, pakai pipet sedot yang di bawah gitu. Nah, orang tuh justru suka salah, mereka pakai sendok itu ambil air yang di atas, yang bagus justru yang di bawah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Zainal Jos. Salam sejahtera untuk Koko. Nanya lagi nih Kok. Saya pelihara ikan gurami air tenang, ukuran kolam 2 kali 4, tinggi air 1 meter. Saya pakai E4 dan PSB secara bergantian per 3 hari dan nitrobek 1 bulan sekali. Berapa dosis yang tepat untuk E4, PSB, dan nitrobek? Perlukah untuk pergantian air secara berkala? Terima kasih kok. Kalau pergantian air secara berkala harus ya, tetap itu wajib. Jangan merasa seolah-olah udah pakai E4 gitu, terus nggak ganti air, itu salah ya, jangan begitu ya. Oke, Zainal, kolamnya 2 kali 4 kali 1 ya, 2 kali 4, 8. Berarti nolnya 8 ton ya. Nah, ini kolamnya udah lama ya? Udah lama kan? Nah, kalau udah lama berarti pemakaian E4-nya ya, PSB-nya sama nitrobek-nya hanya sifatnya tambahan gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, pemakaian E4 itu per minggu ya. Idealnya tuh kalau buat kolam baru tuh kan 1 tutup botol buat 1 ton air ya. Jadi kalau 8 ton berarti kan 8 tutup botol ya. Tapi itu buat kolam baru. Nah, kalau kolam lama setengahnya aja. Jadi berarti kan 4 tutup botol. Tapi katanya tadi dikasihnya per 3 hari. Kalau per 3 hari berarti seminggu 2 kali dong. Ya. Jadi tadi kan 4 ya. Jadi sekali kasih itu cukup 2 tutup botol. Gitu. Itu E4. Kalau PSB ya, PSB itu 50 mili buat 1 ton. Nah, 1 ton air. Itu per minggunya juga. Jadi kalau 8 ton kan 50, 400 ya, 400 mili gitu. Ya, tapi karena seminggunya 2 kali jadi ngasihnya cukup 200 mililiter aja berarti ya. Lalu kalau nitrobek ya tadi ya, nitrobek itu 10 gram ya, 10 gram buat 1 ton air kan. 10 gram buat 1 ton air. Jadi kalau 8 ton kan berarti 80 gram gitu. Cuma kan kemasannya kan biasanya waktu kita beli kan kemasannya 100 gram ya. Jadi nggak apa-apa lah, kasih aja 100 gram nggak apa-apa langsung. Jadi
usah dibagi-bagi kan repot, ya. Yang penting ngasihnya kan sebulan sekali aja, ya, nggak boleh tiap minggu justru, ya. Gitu ya. Oke, eee, saya rasa cicilan kita selesaiin dulu ya sampai di sini ya. Dan seperti yang saya bilang ya, pasti akan diteruskan untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab. Oke? Baiklah, saya sudahi sekarang ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquarius.